Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali ke kajian mustalah hadis dengan kitab Nazam Baiquniyah. Alhamdulillah hari ini pada pertemuan ini kita sudah sampai kepada macam hadis yang ke-25. Baik, kita lanjutkan ya. Nazim berkata, Al-Imam Baiquni, wa dhu ikhtilafi sanadin aw matni muttaribun 'inda uhailil fanni. Nah, macam hadis yang ke-25 berkaitan dengan hadis muttarib. Nazim berkata di sini wa dhu ikhtilafi sanadin, hadis yang memiliki sanad yang saling bertentangan, au matnin atau matan yang saling bertentangan, muttaribun maka dinamakan hadis muttarib inda uhailil fanni, menurut ahli fan ilmu ini, yaitu para muhaddisin. Nah, hadis muttarib, ya, hadis muttarib bisa jadi hadis muttarib ini satu hadis yang mana ada perbedaan atau ikhtilaf atau perselisihan, ya. Ikhtilafun fi sanadin kama huwal ghalibu. Ini karena disebutkan paling pertama wa dhu ikhtilafi sanadin. Kenapa disebutkan pertama? Karena paling banyak terjadinya ikhtilaf, ya, saling pertentangan, ya, itu adalah dalam sanad hadis. Pertentangannya apa, Ustaz? Wa yakunu bi ikhtilafin fi waslin wa irsalin. Tapi bisa jadi pertentangan tersebut terjadi dalam masalah wasal dan irsal. Hadis ini diriwayatkan dari satu jalan, itu dengan jalan mausul. Hadisnya tersambung. Tersambung. Jadi dari musannif, kemudian gurunya, sampai kepada sahabat Nabi SAW, sampai kepada Nabi SAW, sanadnya tersambung. Hadis dengan matan tadi. Ternyata hadis dengan matan tadi, ternyata ada jalan lain yang ternyata jalan tersebut ternyata tidak mausul, tapi mursal, yaitu sahabatnya hilang atau gugur. Au itsbati rawin au hadzfuhu wa nahu dzalika, atau dalam sanadnya ada tambahan rawi, atau dalam sanadnya ada rawi yang gugur atau hilang, atau semisal dengan itu yang berkaitan dengan sanad. Nah, au matnin, atau dalam matan, Jadi ikhtilaf perbedaannya dalam matan. Sawaun kana min rawin wahidin. Nah, perbedaannya bisa jadi ikhtilaf tersebut min rawin wahid, dari satu rawi. Rawi itu juga yang memausulkan, rawi itu juga yang mursalkan. Rawi itu juga yang menambahkan rawi dalam sanadnya ke atasnya. Rawi itu juga yang menghilangkan atau menggugurkan salah satu rawi dalam sanadnya. Nah, bi an rawahu dzalikal wahidu marratan ala wajhin mukhalifin lil akhar, mukhalafatan la yumkinul jam'u ma'aha. Bisa jadi tadi khilaf dari seorang rawi tersebut. Seorang rawi meriwayatkan dalam hadis tersebut marratan, sekali, ala wajhin mukhalif, dengan segi, dengan bentuk atau dengan sisi yang berbeda dengan riwayat yang lain, dengan perbedaan
dengan perbedaan yang tidak mungkin untuk digabungkan. Jadi muttarib ini nggak mungkin untuk digabungkan, makanya jadinya hadis muttarib. Wa illa, kalau mungkin untuk digabungkan, ta'ayyanal jam'u, maka harus diambil dua-duanya. Harus diambil dua-duanya. Taib. Kemudian di sini dijelaskan dalam syarahnya secara istilah, ya tadi secara global saja. Sekarang secara istilah hadis muttarib ini adalah makhtalafatir riwayatu fi matnihi au fi sanadihi. Taib, satu hadis yang mana ada perselisihan dalam matan atau dalam sanadnya. Au fi kilaihima, atau dalam sanad dan dalam matan. Nah, ini yang harus kita perhatikan, harus kita garis bawah ini. Ma'atasawi riwayataini. Taib, dengan kekuatan yang sama dari dua jalan tersebut. Ada satu hadis yang ada perbedaan, perselisihan dalam sanadnya. Minimal satu nih. Berarti satu jalan berselisih dengan satu jalan yang lain, berarti dua jalan. Ma'atasawi fi riwayataini. Nah, masalahnya ini adalah dua jalan ini kekuatannya sama. Dua jalan ini kekuatannya sama. Ya, kalau seandainya satu jalan dhaif, satu jalan sahih, ya itu nggak usah jadi muttarib. Yang dhaif berarti perselisihan tersebut, yang dhaif dihilangkan, yang diambil adalah yang sahih. Taib, kalau seandainya syadz, misalkan yang satu sama-sama siqah dua jalan ini, tapi yang satu lebih unggul dibandingkan yang lainnya lagi, ya udah berarti yang lebih unggul yang dipakai. Yang kurang unggul berarti dia yang digugurkan gitu. Nah, masalahnya dalam hadis muttarib ini dua-duanya itu kekuatannya sama. Sehingga tidak mungkin kita hilangkan salah satunya. Karena memiliki kekuatan yang sama, maka dinamakan muttarib. Wa ta'adzara al-jam'u bainahuma, dan tidak mungkin untuk menggabungkan antara dua perkara tersebut gitu. Taib, karena yang paling pertama ketika kita menemukan perselisihan, maka yang paling pertama harus kita kerjakan adalah mungkin nggak kita gabungkan. Karena mengamalkan dua hadis tersebut itu lebih utama dibandingkan menghilangkan salah satunya. Itu lebih utama. Nah, kalau nggak bisa untuk digabungkan, ya sudah. Kalau nggak bisa untuk digabungkan, maka kita lihat kepada tarikh. Taib. Wahuwa yaqau fil isnadi ghaliban. Jadi hadis muttarib ini kebanyakan terjadinya itu dalam sanad. Ghalib, mayoritas hadis muttarib terjadi dalam sanad. Wa qad yaqau fil matni, dan terkadang itu ada dalam matan muttaribnya. Walakin qalla an yahkuma al-muhadditsu 'ala al-hadits bil ittirabi bin nisbati ila ikhtilafi fil matni dunal isnadi. Tapi sangat minim sekali. Ya, jarang sekali seorang muhaddis memberikan hukum ini hadis muttarib. Ini hadis muttarib, tapi ittirabnya itu dalam matan, bukan dalam sanad. Itu jarang sekali. Ya, jadi kadang seorang muhaddis menghukumi hadis ini matannya muttarib karena sanadnya juga muttarib. Karena sanadnya juga muttarib. Nah, contoh ya, kita ngambil contoh. Hadis tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu qala, beliau berkata, "Ya Rasulullah, araka syibta." Ya Rasulullah, saya melihat engkau beruban. Nabi SAW bersabda, qala syayyabatni Hud wa akhwatuha. Telah membuat saya beruban itu surat Hud dan saudara-saudara surat Hud. Jadi membuat Nabi beruban, kabar tentang hari kiamat. Hadisnya itu ya, hadisnya itu. Matanya tetap, tapi sanadnya nih yang banyak. Qala Daruqutni, Imam Daruqutni berkata, hada haditsun muttarib. Hadis ini muttarib. Hadis tentang surat Hud yang membuat Nabi beruban. Fa'innahu, kenapa sebabnya? Fa'innahu lam yarwi illa an tariqi Abi Ishaq. Kenapa? Hadis ini tidak diriwayatkan kecuali dari jalan Abu Ishaq. Tadi kan dijelaskan. Bisa jadi perbedaannya ada dua jalan, bisa jadi perbedaannya dari satu jalan, dari satu rawi. Satu rawi ini nih. Nah, satu rawi ini nih yang berbeda-beda dalam meriwayatkan hadisnya. Taib, bagaimana nih? Jadi semua riwayat yang ada itu semuanya akan kembali ke Abu Ishaq. Semua riwayat yang ada di bawah itu mengerucut, di tengahnya akan kembali ke Abu Ishaq. Wa qad ikhtalafa alaihi fihi ala nahwi asyrati aujuhin. Bayangkan perbedaannya bisa sampai 10 sisi. 10 sisi.
Faminhum man rawahu anhu mursalan. Di antara jalannya itu yang meriwayatkan hadis ini dari jalan Abu Ishaq dengan jalan yang mursal. Sahabatnya gugur. Jalan yang pertama. Wa minhum man rawahu mausulan. Jalan kedua dari Abu Ishaq juga. Tapi jalannya mausul. Enggak mursal, enggak ada rawi yang digugurkan. Tapi semuanya ditampilkan mausulan. Kemudian wa minhum man ja'alahu min musnadi Abi Bakrin. Jalan yang ketiga dari Abu Ishaq juga. Riwayat hadis ini adalah bukan dari Abu Bakar. Tadi kan dari Abu Bakar. Sekarang bukan dari Abu Bakar. Padahal dari Abu Ishaq juga. Gimana ya? Rawinya cuma satu. Kalau rawinya mungkin banyak selain Abu Ishaq, mungkinlah berarti ada jalan lain dari selain Abu Bakar. Ini rawinya masih Abu Ishaq. Tapi kok bisa ada riwayat selain daripada Abu Bakar? Wa minhum man ja'alahu min musnadi Sa'ad. Yang keempat, jalan keempat dari Abu Ishaq juga. Bukan dari jalan Abu Bakar, bahkan menjadikannya dari jalan Sa'ad. Wa minhum man ja'alahu min musnadi Aisyah. Jalan yang kelima itu dari Aisyah. Padahal hadisnya sama. Hadisnya sama. Kemudian rawinya juga sama, Abu Ishaq. Wa ruwatuhu thiqatun. Ajibnya semua jalan tersebut rawinya semuanya sikot. Kalau tadi jalannya 5 yang kita tahu. Kalau rawinya 4 ini do'if, 1 yang sikoh, ya sudah 4-nya hilangkan. Kita betulkan yang 1. Gitu. Cuma masalahnya adalah waruwatuhu thiqatun. Rawinya semua jalan tadi semuanya sikot. La yumkinu tarjihu ba'dihim ala ba'din. Tidak mungkin untuk mentarjih satu jalan, taib ini adalah yang paling benar dibandingkan jalan yang lain. Wal jam'u muta'adzir. Jadi untuk menggabungkan riwayat tersebut itu enggak bisa. Makanya kata Imam Daraqutni, maka hadis ini hukumnya adalah hadis muttarib. Gitu. Taib, selesai contoh muttarib dalam sanad. Sekarang muttarib dalam matan. Muttarib dalam matan. Imam Suyuti berkata dalam kitab Tadribur Rawi, wa indi anna ahsana mithalin lidzalika hadithul basmalah as-sabiq fa inna Abdul Barri a'allahu bil ittirabi. Kata Imam Suyuti bahwasanya ada contoh berkaitan dengan muttarib dalam matan, itu berkaitan dengan masalah pembacaan bismillah. Wal muttarib yujami'ul mu'allal li'annahu qad takunu illatuhu dzalika. Jadi muttarib ini bisa mengumpulkan hadis yang mu'allal, hadis yang memiliki cacat di dalamnya. Karena ilatnya itu dalam muttarib. Ilatnya dalam muttarib. Taib. Misal yang lain lagi. Wa qad mathalu lidzalika aidan bi hadithi Fatimah binti Qais. Di antaranya ada yang mengatakan hadis Fatimah binti Qais itu termasuk hadis muttarib. Taib. Kenapa? Gini. Beliau berkata, Ausu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam riwayat lain saya ditanya Nabi SAW ani zakati, tentang zakat. Maka Nabi SAW bersabda, inna fil mali lahaqqan siwa az-zakati. Sesungguhnya pada harta ini ada hak yang harus ditunaikan. Taib, ada hak yang harus ditunaikan, kecuali zakat. Jadi zakatnya nggak wajib jadinya. Jadi hak ini punya harta, tapi selain zakat. Ada hak harta tapi selain zakat. Jadi zakat nggak termasuk perkara yang harus ditunaikan. Wa qad ruwiya anha bihadzal lafzi. Dan sungguh telah diriwayatkan dari Fatimah binti Qais dengan lafaz ini yang tadi, inna fil mali lahaqqan siwa zakati. Kemudian wa ruwiya anha bilafzin, dan juga diriwayatkan dari Fatimah binti Qais dengan lafaz laisa fil mali haqqun siwa zakati. Dalam harta ini enggak ada hak yang harus ditunaikan kecuali zakat. Jadi yang paling utama ketika kita punya mal, punya harta, itu tunaikan zakatnya dulu. Tunaikan zakatnya dulu. Baru yang lain itu tatawu. Itu mengikuti. Gitu kan. Nah ini kan beda. Yang pertama mengatakan zakat itu yang harus utama ditunaikan. Hadis yang tadi, zakat itu bukan yang utama harus ditunaikan. Ikhtilaf enggak? Ikhtilaf kan? Ada perbedaan dalam matannya. Faqad hakama ba'dul muhaditsin bitarabihi. Sebagian pakar hadis menghukumi hadis ini dengan muttarib. Hadis ini muttarib. Kenapa? Karena matannya saling bertentangan, gitu. Wa awwala ba'dhum
al-haqqo ats-tsabita bil mustahabbi wal manfi bil wajibi wa hina idzin fala ittirab. Taib. Sebagian lagi mentakwilkan begini. Yang diisbatkan taib al-haqqul ats-tsabitu bil mustahab. Yang benar itu adalah mustahab, ditakwilkannya mustahab. Jadi dalam harta ini nggak ada hak yang harus ditunaikan, taib, kecuali zakat. Nah, ada yang dinafikan, ada yang diisbatkan. Contoh yang lain di atas, inna fil mali lahaqqan, isbat. Sesungguhnya harta itu ada hak yang harus ditunaikan. Ada itu mengisbatkan, taib, menetapkan adanya sesuatu, isbat. Ada. Kemudian siwa itu menafikan. Siwa itu menafikan. Nah, berarti kan menafikan zakat. Taib, menisbatkan harta. Nah, ulama lagi mengatakan, enggak, ini enggak mutharib. Yang dimaksud di hadis yang pertama tadi. Kalau yang kedua udah jelas ya. Jadi, dalam harta ini enggak ada hak harta kecuali zakat. Berarti zakat yang paling utama. Taib. Nah, ulama mentakwilkan begini, mentafsirkannya. Di hadis yang pertama, yang dimaksud isbat itu adalah mustahab. Inna fil mali lahaqqan. Harta itu memiliki hak yang harus tunaikan. Hak apa? Hak yang wajib. Hak yang wajib. Maksudnya adalah mustahab. Isbatnya itu perkara yang sunnah. Dalam harta ini ada hak yang harus tunaikan dan itu adalah mustahab. Wal manfi itu bil wajib. Yang dinafikan itu adalah yang wajib gitu. Maka kalau demikian maka dikatakan ini tidak mutharib. Kenapa? Karena masih bisa ditakwilkan, masih bisa digabungkan. Qala Suyuti, dikatakan Imam Suyuti, wakila wa hadza aidan la yasih mithalan. Dikatakan dua hadis ini Fatimah binti Qais dengan dua matan tadi nggak bisa dijadikan sebagai contoh hadis mutharib. Kenapa? Karena Syekh Syarikin dhaifun. Karena dalam hadis ini satu jalan ada gurunya Syarik yang mana gurunya tersebut adalah dhaif. Gurunya dhaif. Kalau begitu, kalau gurunya dhaif berarti hadis yang satu sanadnya berarti dhaif. Kalau sanad yang dhaif melawan hadis yang sanadnya kuat, berarti menang mana? Menang hadis yang sanadnya kuat. Berarti satu hadis bisa digugurkan. Taib fahuwa mardudun min qibali dhafi rawihi la min ittirabihi. Maka hadis yang tadi salah satunya itu gugur. Kenapa? Karena diriwayatkan dari jalan yang dhaif. Bukan karena ittirab, tapi karena satu jalannya itu adalah dhaif. Kemudian wa aidan fayumkinu ta'wiluhu bi annaha rawat kilam min al-lafdhaini an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna al-murada bil haqqi al-muthbit al-mustahab wal bil manfi al-wajib gitu. Nah, bisa jadi juga bisa kita gabungkan dengan mentakwilkan seperti tadi bahwasanya Fatimah binti Qais meriwayatkan dua lafaz tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, berarti yang mengisbatkan itu adalah mustahab. Taib, mustahab. Yang menafikan itu adalah yang wajib. Gitu. Taib, sekarang hukum hadis mutharib bagaimana? Ulama berkata al-ittirabu mujibu dhafil hadithi. Itu mewajibkan hadis tersebut menjadi dhaif. Ya, jadi ketika tadi hadis yang ada pertentangan di dalamnya dengan jalan yang sama-sama kuat, ya bahkan tadi contohnya misalkan dari satu orang rawi, ya satu jalannya musnad, satu jalannya mursal, satu jalannya dari Abu Bakar, satu jalan dari Aisyah, satu jalan dari Sa'ad, gitu kan, sampai 10 sisi ya, 10 sisi ikhtilaf. Maka dikatakan hadisnya adalah dhaif. Kenapa? Li isy'arihi bi annahu lam yathbit. Kenapa? Karena menandakan rawi hadis tersebut dia tidak kuat hafalannya. Sebentar, ini hadisnya mursal sepertinya. Nanti ketika kali kedua, mausul sepertinya. Ketika kali yang ketiga, ini mah dari Abu Bakar. Ketika kali keempat, jangan. Ini mah dari Aisyah. Bukan. Ini mah dari Sa'ad. Jadi menandakan rawi tersebut adalah tidak dhobit, tidak kuat hafalannya.